Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Destria Ayu Rifana, NIM 20201432119, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar, Dosen Pengampu Miss Endang Surtiono. Baiklah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang sudah diberikan oleh dosen saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bimbingan karir bagi anak sekolah dasar dengan 4 sub materi, yaitu yang pertama ada tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang ketiga ada pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar, dan materi yang keempat yaitu contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Nah, bimbingan karir ini adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya. Nah, fungsi dari bimbingan karir ini berperan untuk memperkenalkan pendidikan, memperkenalkan tentang dunia kerja, membantu mengetahui minat dan kemampuan, membantu mengambil keputusan, membantu menyesuaikan diri dan sikap. Nah, untuk materi yang pertama itu ada tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Nah, di sini menurut Ginsberg, Axelrad, dan Herman tahun 1951, perkembangan karir ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap pokoknya yaitu yang pertama itu tahap fantasi, ini umur 0 sampai 11 tahun, yaitu masa sekolah dasar. Nah, untuk yang kedua yaitu tahap tentatif dari umur 12 sampai 18 tahun. Nah, ini biasanya disebut dengan masa sekolah menengah. Nah, untuk yang ketiga itu tahap realistik, biasanya ini umur 19 sampai 25 tahun, yaitu masa perguruan tinggi. Nah, itu dia yang merupakan tahap pokok dari perkembangan karir yang menurut Ginsberg, Axelrad, dan Herman tahun 1951 tadi. Nah, di sini tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar itu yang pertama ada tahapan berkembangnya keingintahuan, di mana pada usia 0 sampai 4 tahunan terhadap jenis-jenis karir. Ini merupakan awal berkembangnya karir individu. Keingintahuan yang dimaksud ketertarikan anak pada pengetahuan yang baru. Contohnya nih, anak kan melihat seorang dokter memeriksa pasiennya. Nah, jika ia tertarik oleh dunia kedokteran yang dilihatnya, maka ia akan terdorong untuk mencari tahu mengenai kedokteran tersebut. Nah, untuk tahapan yang kedua itu ada tahapan perkembangan fantasi. Tahapan perkembangan fantasi ini terjadi pada usia 4-7 tahun, di mana anak ini mulai mengembangkan fantasi karirnya. Nah, contohnya nih, anak bermain dokter-dokteran, seolah ia sebagai dokter beneran. Untuk tahapan yang ketiga itu tahap perkembangan minat. Nah, di sini tahapan perkembangan minat ini terjadi pada usia 7-11 tahun, di mana anak ini mulai mengembangkan minat karirnya. Contohnya nih, anak yang berminat menjadi pesepak bola profesional, ia mulai menekuni dan menikmati aktivitas-aktivitas pesepak bolaan, tetapi ia tidak mempertimbangkan faktor-faktor penghambat karir yang diminatinya. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu ada tahap berkembangnya kemampuan. Di sini terjadi pada usia 11 sampai 14 tahun. Nah, di sini siswa itu yang sudah memasuki usia remaja tentunya ia bisa membedakan mana yang baik maupun yang buruk atau yang jeleknya. Nah, ini karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar itu yaitu anak-anak yang sudah mulai dikenalkan tentang apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga seseorang anak tuh mengembangkannya sampai usia dewasa. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama itu ada terpadu dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam teknik ini guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir.
Nah, untuk teknik yang kedua itu ada paket bimbingan karir. Nah, paket bimbingan karir ini biasanya paket bimbingan karir yang sudah disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk teknik yang ketiga itu ada pengamatan. Nah, pengamatan ini siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan jenis pekerjaan apa saja yang mereka temukan. Nah, untuk teknik selanjutnya itu ada teknik bacaan. Nah, teknik bacaan ini melalui bacaan mereka atau peserta didik ini bisa mencari riwayat hidup orang-orang yang berhasil. Selanjutnya teknik yang kelima yaitu ada teknik narasumber. Nah, teknik narasumber ini wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat diperoleh oleh narasumber. Nah, untuk teknik bimbingan yang terakhir ini ada teknik ceritera. Teknik ini akan sangat terkesan jika tokoh dalam ceritera yang divisualisasikan ini melalui media gambar. Nah, itu dia teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, pelaksanaan bimbingan karir untuk sekolah dasar ini disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Nah, perencanaan pelaksanaan bimbingan karir untuk anak menurut Winkel dan Sri Hastuti tahun 2010 halaman 138 ini dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama itu simulasi, yang kedua dengan cerita lisan, yang ketiga dengan gambar berwarna, yang keempat itu beraneka permainan dalam kelompok kecil. Nah, jadi dalam kelompok kecil ini dibuat sebuah permainan. Nah, untuk yang kelima yaitu uraian singkat, dan yang keenam yaitu ada slide. Nah, pelaksanaan bimbingan itu tadi dilaksanakan itu berdasarkan karakter khas pada siswa SD yang berada pada tahapan operasional konkret, kan karena siswa ini memerlukan media berupa benda-benda yang konkret, menyentuh, meraba, melihat, dan merasakannya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Nah, di sini contohnya itu kan siswa ini kita ajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Karena dengan jalan-jalan ini kan siswa itu akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian di sepanjang jalan siswa juga diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan. Nah, pada dunia luar ini sangat banyak kan konselor dapat menggunakan cerita. Dengan cerita ini dapat terkesan jika tokoh-tokoh dalam cerita tervisualisasikan dengan baik, bisa menggunakan media gambar. Nah, konselor atau guru ini menyuruh siswanya membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik tentang macam-macam pekerjaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Jika masih banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.